Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mata kuliah struktur data, dan di video ini kami akan membahas tentang pembuatan aplikasi pengelola tugas dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Bian Revan Akbar Rashid dengan NIM akhir 110, Muhammad Abdi Sunario 043, Desa Ausafa Sini 109, Taufik Kabar 134, dan saya Fajar Aditya Pertama 087. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari aplikasi web dari kelompok kami. Langsung saja, struktur proyek dari aplikasi web ini untuk mengelola tugas kuliah, di mana menggunakan Flash sebagai framework backend dan HTML, CSS, JavaScript untuk frontend. Lalu terdapat beberapa file penting. Yang pertama ada APY, ada index HTML, project HTML, semester HTML, dan tugas HTML. Yang pertama ada APBY, fungsinya untuk menginisialisasi aplikasi Flash dan mendefinisikan rute untuk setiap halaman. Rute yang didefinisikan slash sebagai menampilkan halaman utama indeks, dan project untuk menampilkan halaman manajemen project, semester, dan tugas HTML. Selanjutnya kita masuk ke HTML. Yang pertama ada app.py. Yang pertama, from Flash import Flash render template ini digunakan untuk mengimpor Flash dan fungsi render template untuk merender HTML. Artinya ada app Flash name, yaitu untuk menginisialisasi aplikasi Flash dengan nama modul saat ini. Lalu ada app route slash dev index, ini untuk mendefinisikan rute untuk halaman utama. Ketika pengguna mengakses slash, fungsi index akan dipanggil dan merender indeks HTML. Begitu juga selanjutnya, itu semester untuk merender rute ke semester HTML, tugas HTML. Selanjutnya, if name main app run debug true, ini untuk menjalankan aplikasi Flash dalam mode debug jika file ini dijalankan sebagai program utama. Selanjutnya kita masuk ke index HTML. Di sini ada doctype HTML untuk menentukan bahwa ini adalah dokumen HTML dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Artinya bagian head berisi metadata, judul, halaman, dan tautan ke file CSS dan JavaScript. Lalu ada body, div class, container, oval box center, memulai bagian body dan membuat div dengan kelas untuk styling. Lalu button class, toggle theme, ini untuk tombol untuk mengubah tema antara terang dan gelap. Ini tombol matahari dan bulan untuk tema gelap. Selanjutnya div ID container, satu pengelola tugas sederhana menampilkan judul dan deskripsi aplikasi serta tombol untuk masuk ke halaman proyek. Lalu kita masuk ke project HTML. Seperti tadi, type HTML untuk menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Artinya bagian head untuk menetapkan karakter encoding dokumen ke UTF-8 yang mendukung berbagai karakter internasional. Meta name, viewport, content width, device width, initial scale 1.0, mengatur viewport untuk responsivitas, memastikan halaman dapat ditampilkan dengan baik di perangkat mobile. Lalu ada title management project title, menetapkan judul halaman yang akan ditampilkan di browser ini. Lalu ada button one click buat baru, ini untuk menampilkan tombol buat project baru. Lalu ada type ID file input, ini untuk
eh, mau untuk masuk project yang telah disimpan dalam bentuk .json. Kalau ada tombol pilih project dan ada tombol kembali untuk kembali ke halaman index.html. Lalu di sini ada function hapus data yang tidak perlu, yaitu local storage. Ini data tugas, untuk menghapus data tugas Windows local syn href. Lalu ada dokumen get halaman file input, ini untuk functionnya, untuk script const file this file, const reader, file reader untuk membaca konten file. Selanjutnya ada reader on load, function E menetapkan fungsi yang akan ditampilkan ketika file selesai dibaca. Try const data JSON parse a target result, mencoba untuk mengurai konten file yang dibaca sebagai JSON. Lalu ada local storage set item data tugas, untuk menyimpan data yang diurai ke dalam local storage dengan kunci data tugas. Lalu ada Windows location href semester, mengarahkan pengguna ke halaman semester setelah berhasil menyimpan data. Lalu ada catch alert file tidak valid, jika terjadi kesalahan saat mengurai file, tampilkan pesan peringatan bahwa file tidak valid. Selanjutnya ada tutup kurawal untuk menutup try catch dan fungsi onload. Lalu ada if file reader read as text file, jika ada file yang dipilih memulai membaca file sebagai teks. Script untuk menutup event listener dengan elemen script. Lalu terakhir script src ini untuk menghubungkan file JavaScript tambahan script JS untuk logika interaktif lainnya dan menutup elemen body dan HTML. Baik, selanjutnya tugas HTML. Selanjutnya ada semester HTML. Fungsinya untuk halaman untuk menambah semester baru. Penjelasannya doctype HTML sebagai struktur data HTML, dan div class container oval box center untuk tombol untuk mengubah tema seperti yang sebelumnya. Untuk setiap HTML terdapat tombol untuk mengubah temanya. Lalu ada dua tambah semester, input semester, input untuk nama semester dan tombol untuk menambah semester. Lalu ada 3 daftar semester dan ULID daftar semester untuk menampilkan daftar semester yang ada dan tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ada tugas HTML untuk mengelola tugas dalam semester yang dipilih. Seperti tadi, doctype HTML, struktur data HTML dengan metadata dan tautan ke CSS dan JavaScript. Lalu ada div class container oval box, button class untuk tombol mengubah tema. Lalu ada H2ID judul semester, style, text, align, center untuk input, pencarian tugas dan filter status tugas. Lalu ada 3 tambah tugas, button tambah tugas, form untuk menambah tugas baru dengan input untuk nama, deskripsi file, tanggal, dan jam deadline. Lalu ada daftar tugas, menampilkan daftar tugas dan riwayat tugas selesai, serta tombol untuk menyimpan proyek dan kembali. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Lalu akan dilanjutkan penjelasan kode berikutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada file script.js, yaitu adalah untuk mengelola data tugas dan semester menggunakan local storage. Terus bisa menangani interaksi pengguna seperti menambah, mengedit, dan menghapus semester dan tugas. Untuk let data JSON paralel dan seterusnya, ini adalah mengambil data tugas dari local storage atau menginisialisasi objek data baru jika tidak ada. Lalu ada const toggle value, yaitu mengambil elemen tombol tema dari DOM-nya. Terus ada function apply time, itu adalah fungsi untuk menerapkan tema gelap atau terang berdasarkan parameter tema. Terus ada conserve time, yaitu adalah mengambil tema yang disimpan dari local storage dan menerapkannya. Lalu ada toggle button,
Itu adalah menambah event listener untuk tombol tema yang mengubah tema saat diklik. Selanjutnya ada semester. Function dari semester ini adalah tambah semester adalah mengambil nilai dari input semester dan menghapus spasi di awal dan di akhir. Lalu juga untuk if semesternya ini adalah memeriksa format input semester jika tidak sesuai tampilkan pesan kesalahan. Lalu if data semester adalah memeriksa apakah semester sudah ada. Jika ada, tampilkan pesan peringatan. Lalu ada data semesternya adalah menambahkan semester baru ke dalam data, menyimpan data dan memperbarui tampilan data semester. Lalu selanjutnya ada tugas. Fungsi tugas yaitu adalah function inisialisasi tugas, yaitu adalah memeriksa apakah semester aktif ada. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan. Terus ada dokumen get element. Nah, ini adalah mengatur judul halaman dengan nama semester aktif. Terus ada dokumennya juga, dokumen get element button tambah tugas. Ini adalah menambahkan form untuk menambahkan tugas saat tombol tambah diklik. Dan button batal tugas ini adalah menyembunyikan form dan mereset input saat tombol batal diklik. Ini ada dokumen get element button simpan tugas, yaitu adalah mengambil nilai dari input tugas dan menyimpannya ke dalam variabel. Lalu ada if nama, teks, tanggal, jam. Ini adalah memeriksa apakah semua fieldnya wajib diisi. Apakah semua fieldnya diisi? Jika tidak diisi, adalah tampilkan pesan kesalahan. Lalu ini adalah let file name, let file data. Ini adalah jika ada file yang diunggah, baca data tersebut sebagai base dari base 64. Konteks tugas, nama, deskripsi, file name, dan seterusnya adalah membuat objek tugas dengan semua informasi yang diambil dari input. Lalu ada data semester aktif. Ini adalah menambahkan tugas ke dalam semester aktif, menyimpan data, dan memperbarui tampilan tugasnya. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah CSS. Di sini kita memakai CSS margin 0, format family Calibri, format size Lagrange, min height 100 VH, display VLAC. Yang selanjutnya adalah body like mode. Background image kita menggunakan aset BG like GIF dari Google. Untuk kontainer kita memakai margin 20 px, posisi relatif background kita memakai abu-abu, padding 20 px, border radius 16 px, max width 600 px, dan width 100%. Untuk drag modenya kontainer black color kita menggunakan warna hitam. Untuk color kita menggunakan warna putih. Untuk back box shadow-nya kita memakai ukuran 0,4 px kali 8 px berwarna hitam. Untuk selanjutnya adalah input area select display kita memakai block margin ukuran 10 px, width 100%, padding 8 px, dan box sizing border box. Untuk tombol umum button display kita memakai inline block, width auto, height 35 px, padding 6 px dikali 4 px, dan margin kita menggunakan 6 px 4x. Font size kita memakai ukuran 14 px dengan background berwarna biru. Color white, border tidak ada, dan transition kita memakai background ukuran 0.3s. Yang selanjutnya adalah button hover. Background kita memakai warna biru.
Terus selanjutnya adalah item daftar semester. Item daftar semester kita memakai background berwarna abu-abu, margin 12 px, padding 10 px, dan border radius 10 px. Untuk body drag mode kita memakai background berwarna hitam. Kemudian tombol kembali. Pada tombol kembali kita menggunakan margin top ukuran 20 px dan background memakai warna hijau. Untuk selanjutnya input pencarian dalam filter. Untuk mencari tugas, kita memakai margin ukuran 8 px, padding 6 px kali 8 px, border radius 6 px, dan max width kita memakai 300 px. Selanjutnya tombol tema. Tombol tema kita memakai posisi absolute dengan top 5 px, right 5 px, width 36 px, hex 36 px, border tidak ada. Untuk background kita memakai transparan dengan font 20 px, kemudian display Filex, dan indeksnya kita memakai ukuran 10. Terus untuk toggle time bn hover kita memakai background hitam dengan ikon display none. Body drag mode kita memakai display inline. Dan body not drag mode insun display kita memakai inline semua. Body not drag mode ikon moon display none. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 3. Ini adalah salah satu aplikasi sederhana kami yang berbasis web. Nah, dengan judul Pengelola Tugas Sederhana, yang di bawahnya terdapat slogan kuliah teratur, hidup lebih terstruktur, yang artinya ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang dirancang oleh kelompok kami untuk membantu para mahasiswa dalam mengatur dan mencatat tugas-tugas selama perkuliahan. Nah, web ini dibuat untuk membantu mahasiswa mencatat, mengatur, dan mengingatkan tugas-tugas kuliah mereka secara lebih mudah dan lebih terstruktur lagi. Fungsinya seperti buku catatan digital yang bisa diakses dari laptop ataupun HP dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja ketika ada koneksi internet. Dan adanya aplikasi berbasis web ini membantu untuk mahasiswa bisa mencatat tugas-tugas mereka di web ini. Nah, dan juga dapat menyimpan informasi seperti deadline, mata kuliahnya apa, status pengerjaannya apa, sudah selesai atau belum, dan juga tugas mana yang deadline-nya akan terkumpul lebih dahulu. Setelah itu membantu juga mengatur waktu dan prioritas tugas yang harus dikerjakan lebih dulu, menghindari lupa tugas semuanya karena sudah tercatat rapi di dalam web ini. Nah, dan juga bisa menyimpan informasi seperti ini. Nah, dengan adanya aplikasi berbasis web ini membantu mahasiswa untuk mencatat dan mengingatkan tugas-tugas mereka yang sudah dikasih dosen maupun tugas yang nantinya deadline-nya lebih awal. Nah, web ini bisa menyimpan informasi seperti deadline, mata kuliah, dan status pengerjaannya. Dan web ini menghindari lupa karena adanya tugas karena semuanya sudah tercatat rapi di dalam web ini dan bisa dilihat kapan saja. Nah, membantu mengatur waktu bagi para mahasiswa juga prioritas tugas yang harus dikerjakan secara lebih dulu. Jadi kesimpulannya, aplikasi seperti ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa karena membantu menjaga
keteraturan dan meningkatkan manajemen waktu dan mengurangi stres karena tugas-tugas yang lagi berjajaran atau terlupakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengaplikasikan bagaimana cara penggunaan web pengelola tugas sederhana ini. Nah, pertama-tama ini adalah tampilan awal web yang berjudul pengelola tugas sederhana. Lalu kalian pencet tombol masuk ini. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, di mana ada fitur buat project baru, pilih project, dan kembali ke menu yang ini tadi, menu awal. Jadi kalian ketika masuk, nah lalu kalian jika ada tugas baru, kalian pencet tombol buat project baru. Nah, setelah itu di sini akan menampilkan tambah semester. Nah, daftar semester di sini belum tertera karena kalian belum ada nih, belum pernah menambahkan tugas-tugas selama perkuliahan. Jadi di sini kalian tulis saja semester 1, lalu pencet tombol tambah ini. Nah, ketika seperti ini jadi sudah berhasil, lalu kalian pilih OK. Nah, jika kalian ingin mengedit atau menambahkan tugas, kalian buka, lalu di sini pencet tombol yang tambah. Nah, ini buat untuk mencari tugas kalian. Di sini juga ada fitur semua belum selesai, terlambat. Nah, deadline yang sudah terdekat dan deadline yang masih jauh. Nah, kalian bisa mencatat tugas kalian, semisal nama tugasnya matematika. Deskripsi tugasnya disuruh membuat soal ini. Nah, jika kalian ada file yang ingin kalian upload, kalian bisa menambahkan nih filenya dari sini. Lalu kalian pilih salah satu filenya. Nah, kemudian di sini juga ada deadline. Kalian pilih deadline-nya tanggal berapa, misal tanggal 18 Juni 2005, dan di sini tertera juga deadline jamnya. Kalian pilih deadline jamnya jam berapa, misal jam 23.59. Lalu simpan tugasnya. Nah, berarti kalau sudah bertambah seperti ini, tugasnya sudah berhasil disimpan. Nah, nantinya jika tugasnya disimpan, sudah ada tampilan daftar tugas matematika membuat soal pilihan ganda sebanyak 50 soal, dan juga deadline-nya sudah tertera juga. Nah, di sini bisa kalian edit jika ingin menambahkan tambah buat PPT. Lalu kalian pilih OK. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini nanti akan menampilkan ini tadi yang sudah diedit atau ditambahkan. Nah, setelah itu kalian juga bisa nih menyimpan project kalian yang ini tadi. Jadi simpan project, kalian tulis nama filenya, kalian tulis tugas matematika, lalu kalian pilih OK. Nanti tugasnya otomatis tersimpan. Lalu jika ingin menghapus, bisa nih dihapus karena tugasnya sudah selesai ya. Ini bisa dihapus. Nah, ini berhasil dihapus dan otomatis tugasnya nanti akan hilang. Lalu kita kembali ke menu berikutnya. Nah, ini tadi kan sudah ditambahkan semester 1. Jika kalian ingin menambahkan lagi, jika sudah semester 2 ya, semester 2 tambah. Nah, ini berhasil disimpan. Lalu caranya masih sama seperti tadi. Kalian buka, lalu kalian tambah tugas, dan kalian catat tugasnya seperti apa. Kembali. Nah, di sini semester 1, semester 2, jika kalian ingin menghapus yang semester 1 juga bisa. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini, lalu pencet yang hapus. Nah, otomatis tugasnya sudah terhapus.
itu. Nah, ini pilih project bisa yang tadi setelah kalian simpan, kalian bisa memilih project kalian tadi. Mungkin seperti itu aplikasi berbasis web kami yang sudah kami buat, yang sudah kami rancang. Kurang lebihnya seperti itu, dan semoga web ini bisa membantu kalian untuk mencatat tugas-tugas kalian selama perkuliahan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, aplikasi ini membuktikan bahwa pengelola waktu dan tugas mahasiswa bisa ditingkatkan melalui solusi digital yang sederhana, fleksibel, dan portable. Proyek ini menjadi langkah awal menuju pengembangan aplikasi produktivitas mahasiswa yang lebih besar ke depannya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi pengelola tugas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun teknis dalam video ini. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.